itu teman-temanku. Kita temuin ya. Halo Mas. Terus. Mas Anu, dari mana ini? Dari tadi Mas. Oke kawan, saat ini kita ketemu lagi di Potret dan seperti yang saya bicarakan tadi, kali ini saya bertemu dengan dua orang sahabat saya yang kebetulan mereka itu memang sangat mewarnai kota Magelang. Ini ada Mas Widias Cahyono dan juga Mas Jang Asef Amani. Beliau berdua ini adalah kuli tinta. Ya, kalau sekarang namanya wartawan pers gitu ya. Jurnalis. Ya, betul banget. Apa kabar? Apa kabar saya? Oh, alhamdulillah baik. Menanyakan itu dulu. Luar biasa. Ini tadi liputan kemana aja hari ini? Lumayan ini, dari pagi sudah ada agenda meskipun mendadak. Itu masih tema-tema COVID lah. Kebetulan Kota Magelang menyambut new normal, ya tidak jauh dari itu. Begitu ya. Seputar new normal. Lumayan ya. Jadi harus ada target berita tiap hari gitu ya. Betul. Tapi Magelang itu nggak pernah lepas dari berita kok ya. Kelihatannya ya. Karena memang harus selalu ada. Atau jangan-jangan memang sengaja dibikin konflik Mas. Jadi ada berita. Ya gimana ya, tidak, kita tidak membuat konflik, tapi ya bad news is bad news dan good news is good news juga. Kadang ya bad news is good news juga. Nggak, tapi ada kesempatan tertentu nggak, apa namanya, wartawan tuh nyari sudut pandang terus memang sengaja bikin apa namanya, ya rame gitu. Ya ada beberapa perspektif ya. Artinya kita membuat berita itu kan berdasarkan fakta, itu rumus dasarnya itu kan. Pertama, fakta itu berdasarkan kejadian. Ya Memang kita nggak tahu itu kejadian, kecelakaan, bencana alam segala macam, termasuk agenda yang memang sudah direncanakan. Ya. Itu juga termasuk. Ada juga yang sifatnya isu. Nah, ini yang seringkali tidak mudah. Berbeda setiap wartawan, dia memiliki ide, memiliki isu apa yang ingin diangkat, ngolahnya bagaimana, otomatis dia mempunyai harus banyak apa ya istilahnya pengetahuan juga. Tapi masuk ke kebijakan ini nggak, apa namanya, kebijakan perusahaannya nggak? Iya, masuk. Nggak, maksudnya ada kebijakan perusahaan, kue ojo ini kudune ngene gitu. Gimana sih kalau di dunia wartawan? Ya itu tidak, kalau menurut saya tidak ya, itu cuma selera wartawan sendiri aja. Mas Asep, satu dalam mungkin satu wawancara, ya kita banyak wartawan gitu ya. Kita punya sudut pandang yang beda-beda, meskipun yang narasumber satu. Misal ini angkat apanya gitu Mas. Jadi kita cari sisi lain, apa sih? Oh, bukan sisi yang berbeda antar media satu dengan yang lain gitu. Lah kan belum diberitakan, gimana ngerti sisi yang berbeda? Kan ada konsensus ya? Ya enggak, atau kita gitu? Ya kadang kita karena sering ngobrol gini, kadang gitu ya? Kadang kita juga sama. Kadang terus kita wawancara bla 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 bla. Aku yang tertarik sih inilah yang saya angkat, yang ini, yang tentang ini. Ya. Mungkin Mas Asep punya nganunya sendiri, apa? Aku sudut pandang yang beda gitu, lebih asik yang ini gitu. Iya. Ya kalau soal kebijakan kantor pasti punya setiap kantor masih punya, setiap perusahaan pers pasti punya itu kan. Tergantung kemudian menyampaikan ke wartawannya seperti apa. Dan kalau batasan sih tentu kita yang jelas batasan secara jurnalistik pasti ya. Pasti secara jurnalistik harus kita penuhi. Kalau melanggar jurnalistik jelas ada undang-undang pers, kode etik lah, kode etik. Nah, ini saya juga kuliah belajar kode etik ini juga. Salah satunya fungsi dari pers itu kan apa namanya, kontrol sosial gitu. Betul sekali. Tapi sekarang masih jalan ya? Ya masih juga. Masih jalan. Jangan itu apa namanya, jangan dikira aku yang mikir ini loh, karena beberapa masyarakat kan juga khawatir loh Mas, bener. Sekarang kan media di Indonesia itu kan sudah banyak pemiliknya itu kan
main politik main semua. politik, Gitu. betul. Nah ini Ya, kalau betul fenomena sekali. kayak gini gimana Mas Asep memandang kayak gitu gimana? Iya, secara pemilik perusahaan mungkin bisa bermain di dunia politik atau Iya. terjun bahkan itu kan. Tapi di setiap person wartawan itu kan jelas dia juga punya sesuatu ya sendiri, itu Iya. idealisme sendiri pasti ada. Selain kita mengikuti selera perusahaan, juga kita punya idealisme jelas itu kan. Kalau itu memang bertentangan dengan idealisme, ya berarti ada langkah yang harus ditempuh sendiri dan ada resiko juga yang kemudian akan diterima diri dia sendiri itu kan. Itu banyak juga contoh-contoh di nasional itu kan, idealisme dipertaruhkan dengan mungkin nyawanya dia, keselamatan dia, itu kan Ingat pasti lah. bulan Juni ini kan dulu si siapa wartawan Bernas itu siapa? Udin ya dulu ya, kasusnya sampai kayak gitu ya. kehilangan nyawa itu kan, ada yang mendapat intimidasi. Tentu itu secara idealisme wartawan memang resiko, salah satu resiko. Ini resiko wartawan itu salah satu resiko jadi wartawan itu, Mas. Tapi pernah Mas Bias kena intimidasi gitu? Belum, dan semoga jangan. Dan saya berharap wartawan di Magelang maupun dimanapun saja jangan ya. jangan kita jadi wartawan kayak yo ngono kuwi tok. Oh ya, padahal Juga manusia. Ya, ada sebenarnya, cuma Ada juga, kadarnya yang berbeda-beda. Ya. Oh. Mungkin di luaran sana kadarnya lebih keras sampai sampai ancaman nyawa. Ya. Nah, secara pribadi saya juga pernah. Ini paling intimidasi. SMS WA gitu. Ya, paling SMS WA, telepon. Orang ngono kuwi. Ya, yang penting itu kalau aja ngono itu ya itu mungkin ringan ya Mas ya. Enggak, kalau ngadepin gitu gimana? Ojo ngono terus sikap wartawannya gimana dong? Ya tentu kita, karena kita bekerja Punya pembelaan nggak? Jelas punya, di perusahaan pasti punya. Kita punya pimpinan redaksi yang kemudian kalau itu isi berita yang sudah keluar, tentu ada pertanggungjawaban. Pemret tentu jelas ikut, tidak dipasrahkan ke wartawan saja. Pemret bahkan bisa turun tangan gitu kan. Kenapa mengeluarkan berita itu? Pasti ada tanggung jawab. Tentu wartawan juga tanggung jawab, gitu kan. Dia proses jurnalistiknya seperti apa, Akan benar ada atau enggak, ini ya. gitu kan. Yang menyelesaikan ada dewannya sendiri. Betul ya, tentu kantor tidak lepas tangan, tidak dipasrahkan. Kan wartawan yang nulis itu kan, nggak bisa seperti itu. Kita juga ngirim ke editor akan mengedit ini layak enggak sebelum kemudian disampaikan ke masyarakat. Seperti itu Panjang ya proses. ternyata. Iya. Panjang, Mas. Dan mungkin kalau ada perselisihan seperti itu, misal kita menulis berita, si ini yang merasa kan bisa memberikan hak jawab, Mas. Oh iya. Ya, Pasti harus bisa. Ya, hak jawab, Terus. punya hak jawab itu Punya. istilahnya Demokrasi ya gitu dong. untuk Ya. mengimbangi. Ngimbangin. Ya. Ya, kita punya, itu bagian dari kode etik. Hak koreksi, hak jawab. Kalau memang kita salah dan ada yang memang benar-benar salah secara jurnalistik, ada koreksi gitu kan. Nanti Tidak langsung. mungkin muncul di terbitan berikutnya. Betul, Iya, di terbitan di berikutnya. Kalau bisa kita minta maaf ke pembaca, kita bisa minta maaf ke narasumber, tidak masalah. Ini kalau di Magelang sini ya, surat kabar itu juga sudah mulai main di dunia digital juga ya. Iya. Ya, jelas. Itu Sudah bermain. kalau itu oke lah, pasti lah. Sekarang juga saya ngerti Kedu TV udah muncul, terus M-News Kedu TV TV itu gitu. muncul. Iya, kan. iya, betul. Nah, pertanyaannya strategi apa sih untuk apa ya? Saya tidak mengatakan untuk melawan ya, tetapi netizen journalism yang orang-orang menyebutnya netizen journalism, padahal menurut saya itu hanya opini Ya, satu orang ya. gitu loh. Nah itu untuk bisa meredam itu gimana dari wartawan yang jelas-jelas sudah ada lisensinya gitu. Ya, netizen ya itu kan betul sekali, itu baru sebatas opini. Tapi bagi kami itu juga bisa menjadi sesuatu yang bisa kita angkat menjadi sebuah berita. Tapi prinsipnya adalah dalam jurnalistik itu adalah konfirmasi, Mas. Konfirmasi itu sangat penting. Kita selalu diwanti-wanti dalam jurnalistik, itu juga masuk dalam kode etik jurnalistik, kita ada konfirmasi, ya kan. Boleh kita ngambil dari Facebook, boleh kita ngambil dari Twitter, tapi kita harus konfirmasi dulu. Karena seringkali kejadiannya dia asal ngambil, terbitkan, ternyata hoax. Ya. Dikonfirmasi ke yang nulis itu, wah itu ternyata cerita ngarang gitu kan. Itu Atau benar 3 tahun kejadian, yang lalu. Bang. Atau itu 3 tahun yang lalu, betul. Makanya kita kalau mau ngambil itu
tanya dulu penulisnya. Misal punya Mas Danu nih nulis sesuatu, kita tanya dulu, jangan asal ngambil itu. Bener nggak Mas nulis kayak gini, backgroundnya apa, alasannya apa. Wawancara, ada proses wawancara, ada proses itu. Jadi harus ada 2 narasumber ya dalam satu berita paling nggak ya, pihak yang konfrontasi gitu. Betul, Ya. kalau itu berseberangan, konflik, ya. itu 2 minimal. Meskipun dalam berita biasa pun, non konflik pun kita dituntut 2 narasumber. Cuma kan kadang ada berita ini ya isinya positif, bagus, ya sudah. Satu aja enggak masalah. Positif. Karena tidak menimbulkan konflik misalnya atau potensi itu kan, potensi konflik itu kita cukup satu enggak apa-apa. Kalau di Magelang tuh perwakilan PWI pasti ada ya. Ada. Ini ketuanya. Oh, ketuanya ini. PLT. Saya kok baru tahu. Ini PLT Mas. PLT. PAW. PLT. Karena ketua PWI Kota Magelang itu per April ya. Iya, Itu menjadi kades. Kepala desa. Kades di Margoyoso Salaman. Oh. Dan ini sementara jadi caretaker PLT ini. PAW kan. PLT. PLT. Sampai pensiun. Ya. Sampai selesai periodenya. Oh, ada PW ya. ada, baru hidup lagi. Oh, iya. 4 tahun yang lalu, 2016 kita muncul lagi, kita hidup lagi atas supervisi PW provinsi. Kita ingin seluruh Jawa Tengah itu ada. Tapi sekarang kan juga banyak organisasi wartawan lainnya kan. AJI masih ada, Aliansi AJI Jurnalis Indonesia masih. Siapa lagi yang ada? Haji terus apa yang online itu ya? Ada nama Persatuan Wartawan Online Indonesia. Cuma itu memang masih kontroversi ya. Dalam artian di Dewan Pers itu belum ada. Di tingkat nasional pun disingkat PWOI itu belum terdaftar sebagai organisasi resmi dari kewartawanan. Kalau di Magelang ada memang beberapa orangnya masih ada, tapi ini masih perlu dikonfirmasi lagi ke Dewan Pers seberapa kredibel ini kan. Kalau yang memang sudah resmi ada PWI, ada AJI. Kalau di daerah EJTI yang televisi nasional, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Iya, itu ada. Oh, itu enggak satu. Kalau PWI itu hanya untuk wartawan cetak aja gitu. Ya enggak, kita semuanya bisa masuk, tapi PWI itu merupakan istilahnya organisasi wartawan tertua ya, boleh dikatakan tertua yang jadi, ada di Indonesia. Kita di daerah itu PWI itu bisa media cetak, elektronik dan online. Itu di luar itu mereka juga punya organisasi, misalnya JTI ada. Cuma kalau di daerah kemungkinannya mereka tetap gabungnya jadi satu di PWI, gitu kan. Tapi kalau di nasional kan ada tuh JTI sendiri, PWI sendiri, AJI sendiri, gitu kan, online sendiri, itu memang ada. Jadi kalau di daerah kita tetap satu PWI, karena memang belum pernah ada deklarasi ada JTI Magelang, gitu kan, belum ada, gitu kan. Entah mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu mungkin ada, saya kurang begitu paham. IJFB, Ikatan Jurnalistik Facebook. Ini banyak Mas Dias ini rajin banget nulis Facebook gitu. Tertahan Facebook. Yang hubungannya dengan protes-protes itu. Tapi sekarang saya batasi upload berita saya yang di online. Saya mikir ya, ini wartawan kok berani banget ya gitu. Gitu. Tapi tidak apa-apa kan wartawan juga punya sisi pribadi dan profesional kan. Wartawan juga manusia, Mas. Ini kalau sebagai manusia, bukan sebagai wartawannya, aktivitas apa Mas Wid? Apa? Mas Dias Ngepit. sehari-harinya ngapain aja? Ya macam-macam lah. Juga petani anggrek, Mas. Petani anggrek itu ya. Iya, saya hobi, Mas. Anggrek organik ya? Ada beberapa anggrek itu, Mas. Oh, biar saya beli. Boleh dibeli anggreknya. Kalau Mas Danu ini promo juga sekalian. Boleh. Kalau Mas Danu mau pesan makanan malas bisa order lewat saya, Mas. Oh, ada juga ini online ojek. Kan ini karena pandemi itu atau karena saya juga lama untuk sering waktu ngisi waktu saya mungkin pernah kita ketemu, saya pakai jaket warna lain itu, Mas. Ojol ya. Ojol ya, Mas.
Loh, emangnya wartawan itu punya banyak waktu kok? Nyari berita itu susah loh. Nyari berita susah betul. Ya. Tapi susah, waktu Mas. ya ada lah punya. Pasti ada Pasti ya. ada. Tetap ada jam kerjanya. Ada, Mas. Ada jam kerja. Ya memang kita tidak terbatas. Ya. Bisa kita malam, bisa kita dini hari, bisa kita pagi. Memang namanya manusia pasti ada jam istirahat, ada jam kantor, ada. Ya kita bisa mengatur sendiri lah yang penting. Target minimal misal saya dicetak harus 3 berita setiap hari di masa normal, gitu kan. Kalau itu sudah terpenuhi batas minimal itu, ya udah. Selebihnya monggo mau beraktivitas pribadi atau mau nambah nyari berita lagi Tapi juga kalau tiba-tiba ada berita baru, ada kejadian baru kan mau tidak mau. Ya, mau tidak mau kita iya. berangkat. Ya apa wartawan itu motonya seperti iklan deodoran itu Mas. Gimana? Kalau setia setiap saat Mas. Kalau itu harus siap setiap saat Mas. Setia. Itu bukan setia tapi siap setiap saat. Aduh. Misal Gunung Merapi jeblok jam 12 malam tuh, ya harus ke sana ya. mau tidak mau kita boleh berita malam itu juga. Kalau Mas Asef apa sih Aktivitasnya? Selain wartawan gitu. Selain wartawan ya. Sementara sih masih fokus ke dunia kewartawanan sambil mungkin apa ya yang lain sesekali jualan apalah. Karena kebetulan masih sifatnya ngelaju gitu kan. Ngelaju? Jaraknya agak Wow. jauh. Wartawan akad Mas. Antar Antar kota, iya. antar provinsi Mas. Apa-apa sama kayak saya. Kalau saya AKDP, antar kota dalam provinsi, karena 2 wilayah Mas. Kota Magelang sama Temanggung. Oh, jadi masih wirawiri juga ya? Iya. Nah, tadi ngomongin ini Mas, ngomongin siap setiap saat ini. Momen selama jadi wartawan, momen apa yang paling terkesan sampai sekarang? Meliput berita apa? Momen paling terkesan. Pasti ada kan? Pasti ada. Apa ya? Banyak kali ya. Kalau saya paling diingat ya mungkin Apa? tentang konflik kali ya, tentang konflik, apa ya berita yang cukup sensitif dan itu lumayan durasinya panjang. Ada contohnya? Contohnya mungkin sekitar tahun berapa ya, sekitar 2013 atau 2014, ketika pejabat memang terlibat atau apa ya istilahnya kriminal, ada tindak kriminal di sana. Kita ngawal dari awal sampai akhir putusan pengadilan. Kita terus mengawal terus setiap hari, selalu ada. Buat in-depth newsnya itu ya? Iya. Selain in-depth news juga kan perkembangan setiap hari selalu ada, dan kita memang dituntut selalu ada untuk menarik pada saat itu, karena memang nama pejabat lah, dan otomatis menarik perhatian publik itu kan. Lumayan durasinya panjang ya, bisa 2 minggu, 3 minggu, sebulan ada ya, gitu kan. Sampai kita ke pengadilan. Itu menurutku yang lumayan menarik dan mungkin bisa diingat seumur hidup ya. Kalau yang lain ya itu yang potensi ada ancaman-ancaman di situ ya, termasuk. Kalau saya waktu 2010 kemarin Mas, tepatnya waktu Merapi erupsi. Ya itu Mas tahu Magelang Sawitan, jarak kan sekitar hanya 20 km ya? Magelang Sawitan ya sekitar sekitar 20 km. Ya. Biasa kalau ditempuh biasa itu kan paling-paling setengah jam. Ya. Pada saat erupsi Merapi malam itu, saya dari Sawitan sampai rumah Magelang hampir 2 jam. Oh ya? Ya. Karena jalan itu sepanjang jalan habis hujan abu. Ya. Kan basah hujan. Oh, licin ya? Licin. Jalan liu-liu gini. Untuk sepeda motor set. Wah, ini. Tapi serasa seperti atlet motocross ya? Iya, mau rekane ya pengen coba tendang Bali yo. Belum ada pandemi tetap pakai masker ya. Ya, dulu itu juga gini. Waktu Merapi erupsi 2006 sama 2010. Ya. Itu ada guyon-guyon yang cukup menggelitik juga. Gimana? Burung desah dadi wartawan, nek burung kudanan awu Mas. Oh gitu. Karena waktu erupsi Merapi sekitar Kota Magelang belum terkena imbasnya. Daerah Muntilan, daerah
KRB sana udah duluan. Nah, di wartawan yang wartawan kota kan sesuk wae nek ngenteni nek nadang kota ono nganu berita tentang hutan awu temen itu urung sah dadi wartawan, mari urung sah dadi wartawan Merapi wong urung kudanan awu gitu. Itu kita dikit guyonan itu Mas. Tapi asik kayak gitu. Iya. Ya, pada saat hujan awu juga mengalami, meskipun tidak secara langsung peliputan. Ya. Karena tadi saya akan melaju dari selatan ke utara itu mungkin setengah tahun kali ya, di Hampir tahun 2010 itu saya harus bolak-balik hujan abu terkena, meskipun peliputannya tidak langsung ke Merapi, tapi mau nggak mau di wilayah kota juga sangat berdampak pada saat itu. Luar biasa, kita Banyak eksodus kan. Iya. Pengungsian di sini juga lumayan banyak, gitu kan. Ya menarik juga itu. Berapa tahun sih Mas Dias jadi wartawan? Sejak tahun berapa? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Oh. Nyaris 20 tahun. Saya itu sekitar masuk jadi wartawan itu 2001 2002. Oh, gitu. Oke. Iya. Ceprol jadi wartawan itu Mas. Tua ternyata ya. Oh, senior, bukan tua, senior. Masuk ketika umur 40 tahun. Dan tambah tua lagi ya. Ada tapi yang lebih senior daripada saya. Dia udah 30 tahun. Iya. Nah, Mas Asep berapa tahun? Saya dari 2009. Saya mengawali di Jogja. Oh, di Jogja. Mengawali 2009 di Jogja. Surat kabar yang sama. Di surat kabar yang berbeda di Jogja. Di Bernas Jogja dulu saya. Oh. Sejak lulus kuliah. Bahkan sebelum resmi lulus saya sudah terjun sebenarnya di majalah freelance gitu kan. Dan baru aktif di surat kabar akhir tahun, pindah ke Magelang 2010. Jadi 10 tahun di Magelang ini, tahun 2020 ini. Berarti lumayan. Ini wartawan tuh ada masa pensiunnya nggak sih? Atau kalau udah tua ada. Gue pengen terus Kalau di kantor kita di Suara Merdeka 60 ada ya? usia 60 masuk pensiun. 60 tahun ya. 60 tahun masuk pensiun. Hampir sama dengan PNS Mas. PNS 58. 58 sekarang, betul. Hampir sama dengan PNS. Cuma banyak yang mengalami ketika sudah masuk usia 60 tidak mau berhenti, Mas. Iya. Tidak mau berhenti jadi wartawan, pengen terus. Nah, karena salah itu satu kan juga punya power. Iya. Ya, Tapi terus dan terapi Mas. Jadi untuk biasa kumpul sama orang terus paling harus di rumah tidak terus kita biar gini, tidak Mas. pikun. Biar tidak pikun. Enggak pikun kita habis tiap hari nulis terus nggak nulis. Iya. Maaf kita blank gitu. Ya untuk hanya melatih aja. Ini senior kita di Magelang memang dia nggak mau pensiun. Saya pengen tetap nulis. Kenapa Pak? Biar gak pikun. Tapi tetap diterima beritanya di. Ya, tetap diterima. Cuma memang sudah berbeda Terus kan brand ya, ganti sudah ganti iya. bendera. Masih aktif kendaraan gitu. Ya. Masih aktif menulis masih. Dan ya cukup produktif. Oke. Nggak terasa kita udah panjang banget ngobrolnya. Siap. 20 menit lebih loh. Lumayan ya. Ini kalau kita Nggak ngobrol kerasa gini ya. nggak terasa beneran. Sebenarnya masih banyak sekali kawan-kawan yang bisa kita kulik tentang dunia wartawan ini, dan pasti akan banyak menginspirasi teman-teman gitu loh. Jadi jangan dipikir kalau pekerjaan wartawan itu nulis sakarepe terus kemudian bisa menimbulkan polemik gitu, nggak gitu. Tetap harus melalui redaksi lewat editor dan sebagainya gitu ya. Oke, terima kasih Mas Dias, Sama-sama. Mas Asep. Semoga wartawan di Magelang bebas dari ancaman-ancaman, merdeka berpikir, bisa menjadi kontrol sosial yang bagus untuk masyarakat. Ya. Terima kasih dukungannya Mas Danu dan kawan-kawan semuanya. Oke, kawan, itu tadi potret kali ini. Sampai jumpa lagi di potret yang akan datang.